akan datang. Ini ada pertanyaan. Ini saya kira sama, ya kan? Assalamualaikum Ustaz, tuan rumah meminta sedekahkan Al-Fatihah pada si mati. Adakah sampai pada si mati? Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz, semasa melawat ke rumah kematian, tuan rumah meminta yang melawat membaca Al-Quran 30 juz untuk si mati. Apakah sampai pada si mati? Ini pertanyaannya sama saya kira. Nah, jawabannya saya mungkin menjawab secara umum. Begini, perbedaan pandangan di kalangan para ulama berkenaan sampai tidaknya pahala ketika disadiahkan kepada si mati, itu sebenarnya perbedaan yang banyak. Banyak pandangan ulama, perbedaan ulama di dalam masalah itu banyak, ya, banyak. Saya mungkin ringkaskan pandangan ini menjadi 3 pandangan, ya, berkenaan dengan apakah pahala yang kita sampaikan ataupun amalan yang kita lakukan sampai kepada si mayit atau tidak. Saya ringkaskan menjadi 3 pandangan. Pandangan ini didasari kepada pembagian ibadah. Jadi para ulama itu membagi ibadah menjadi 2. Ada ibadah badaniyah, ada ibadah maliyah. Ibadah badaniyah itu adalah ibadah yang mana diperlukan tubuh untuk melaksanakannya. Seperti sholat, puasa, dan lain sebagainya. Sedangkan ibadah maliyah ini adalah ibadah yang di dalamnya ada kontribusi dalam bentuk mal atau harta. Seperti infak, zakat, sedekah. Artinya kalau seandainya misalnya ada orang yang memberikan infak, kemudian di atas namakan kepada ibunya, bapaknya, saudaranya, sampai atau tidak. Ini yang menjadi permasalahan di kalangan para ulama. Yang pertama, ada ulama yang mengatakan seluruh amal ibadah yang dihadiahkan, ini saya hanya menyampaikan ya, seluruh amal ibadah, baik ibadah badaniyah maupun ibadah maliyah, kalau seandainya disampaikan kepada orang yang sudah wafat, sampai. Secara mutlak dia sampaikan begitu. Oke, dalilnya apa? Dalilnya, pertama, adanya dalil dari Nabi SAW, "Mamata wa alaihi siyamun soma anhu waliyuhu." 1. Dan ini hadis-hadis yang sahih. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan dia mempunyai hutang puasa, maka walinya yang akan mempuasakannya. Ini adalah pandangan yang pertama, dalil pandangan yang pertama. Dalil yang kedua berkenaan dengan seorang yang berada di miqat, kemudian dia mengatakan labbaika an syubrumah. Ada yang pernah dengar dan dihadiskan? Labbaika an syubrumah. Kemudian Nabi bertanya, "Wa man syubrumah?" Jadi dia berkata, "Labbaika an syubrumah, saya berniat haji untuk syubrumah." Nabi bertanya, "Wa man syubrumah?" Siapa syubrumah itu? Kata dia, "Akhun li ukhtun li." Dia adalah saudara saya. Kemudian Nabi bertanya, "Kamu sudah haji belum?" Kata dia, "Belum." Kata Nabi, "Hujji an nafsik summa hujji an syubrumah." Hajikan dirimu dulu, baru hajikan untuk syubrumah. Yang ketiga, ya, adanya seorang anak wanita yang berkata, "Inna ummi nadarat an tahujja wa lam tahujja hatta matat, afa hujja anhu?" Ya Rasulullah, ibuku pernah berniat untuk haji dan dia belum haji sampai dia wafat. Apakah perlu saya hajikan? Kata Nabi, hajikan untuk dia. Kemudian yang keempat, ada seorang wanita yang berkata, "Ibuku sudah wafat dan dia meninggalkan harta dan saya tahu ibuku ini adalah orang yang suka berinfak. Apakah kalau seandainya saya berinfak untuk dia, boleh?" Kata Nabi, "Silakan." Ini adalah dalil-dalil yang menunjukkan sampainya. Oke. Yang pertama. Yang kedua, ada yang mengatakan tidak sampai sama sekali. Ya. Ini yang kedua, pendapat yang kedua mengatakan tidak sampai sama sekali. Tidak sampai sama sekali. Baik itu ibadah badaniyah maupun ibadah maliyah. Dalilnya apa? Pertama, di dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa an laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Ya, bahwasanya manusia yang akan dilihat daripada dia adalah usahanya. Usahanya itulah yang akan dilihat. Oke, 1. Kemudian yang kedua, wala taziru waziratu wizra ukhra. Dosa seseorang tidak akan pernah ditransfer kepada orang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, hadis, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu." Seseorang yang wafat terputus amal ibadahnya kecuali 3. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakan dia. Oke, ini pandangan siapa ini? Yang kedua. Pandangan yang ketiga itu membezakan antara ibadah badaniyah, ibadah maliyah. Ibadah badaniyah tidak sampai, ibadah maliyah sampai. Sehingga seseorang misalnya kalau seandainya dia menyolatkan dan dihadiahkan sama orang lain tidak sampai. Kalau seandainya dia berpuasa dan dipuasakan dihadiahkan sama orang lain tidak sampai. Tetapi kalau dalam bentuk infak itu akan sampai. Ini menurut pendapat yang ketiga.
berdasarkan dalil-dalil yang saya sampaikan tadi di pendapat yang pertama. Ini pendapat para ulama berkenaan dengan masalah itu. Oke, wallahu taala alam. Silahkan diambil, semuanya mempunyai dalil berkenaan dengan itu. Silahkan dipilih kalau seandainya ada yang dipilih. Saya pribadi memilih pandangan yang ketiga. Lalu bagaimana dengan dalil yang mengatakan man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyuhu, barang siapa yang meninggal dalam keadaan dia punya utang puasa, maka walinya akan mempuasakannya. Saya mengambil pendapatnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau mengatakan bahwa hadis ini berkenaan dengan puasa nazar. Orang tersebut akhirnya wajib dipuasakan oleh keluarganya karena orang ini bernazar. Nazar itu kan sesuatu yang tidak wajib, tapi dia wajibkan untuk dirinya. Karena dia wajibkan untuk dirinya, harus ada yang membayarkannya. Wallahu ta'ala alam. Ya, syukran, saya kira itu yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.